lagi dengan saya, Alfa, psikolog dari Insight Psikologi. Tentang stimulasi pada bayi. Nah, ayah bunda, berdasarkan hasil penelitian, ternyata anak usia bayi hingga usia 3 tahun itu memiliki kemampuan yang cepat dalam menyerap informasi. Maka proses stimulasi pada usia ini menjadi sangat penting. Kenapa penting? Karena nantinya ketika anak usia bayi sampai usia 3 tahun itu benar-benar distimulasi dengan tepat, maka akan memunculkan kecerdasan yang baik pada usia berikutnya. Tahapan stimulasi pada usia bayi dari 0 sampai 3 tahun ini memang terbagi ke dalam beberapa periode. Ayah bunda perlu tahu ya, pada anak usia 0 sampai 6 bulan ada beberapa hal yang penting untuk distimulasi. Misalnya adalah sering-sering ayah bunda ajak bicara gitu ya, ajak ngobrol, lalu juga menggunakan ekspresi, berbagai ekspresi, misalnya tersenyum, misalnya peek-ebu dan sebagainya. Lalu bisa juga dengan suara-suara musik atau suara-suara benda yang bunyinya itu berbeda-beda gitu ya. Dan jangan lupa berkaitan dengan kemampuan menggenggam, motorik halusnya, dan juga sensori penglihatan misalnya berbagai warna. Nah, ayah bunda sebenarnya daripada ayah bunda bingung juga, di sini ada media yang mudah dan menarik untuk membantu ayah bunda menstimulasi perkembangan anak usia 0 sampai 6 bulan. Kita lihat ya. Di sini ada English Time Baby Pet nih. Nah, untuk anak usia 0-6 bulan tadi, yang seperti saya bilang ya, ajarkan ekspresi. Bisa dengan bantuan sarung tangan ini. Ini ada sarung tangan yang lucu banget ya, sebentar. Ini bisa juga digunakan pada saat anak mandi ya, sambil dikenalkan. Ini ekspresi tersenyum, ekspresi bahagia. Lalu yang ibu, aduh ekspresinya aku sedih gitu ya. Jadi ya karena kita nggak bisa juga terlalu banyak kan mengenalkan ekspresi pada anak usia 0 sampai 6 bulan. 2 ekspresi ini saja juga sudah cukup kok, yaitu perasaan bahagia dan perasaan sedih. Lalu, nah ini yang tadi salah satu bisa juga digunakan. Ini nanti bisa, boneka ini bisa dibuat gelang tangan ya. Nih kita lihat ya. Jadi si bayi nanti bisa pakai nih. Selain warnanya menarik, bentuknya juga ini ada busanya nih, jadi bisa dipegang buat digenggam gitu ya. Ini juga melatih stimulasi sensori si anak gitu. Warnanya juga eye-catching banget ya buat bayi. Lalu yang bunyi-bunyinya itu ada di permainan ini. Tuh, kedengaran nggak suaranya? Ya, bunyi-bunyi, terus ini ikannya bunyinya beda ternyata dengan bolanya. Tuh, ini stimulasi suara. Lalu bisa juga gunakan buku, tapi bukunya yang aman tentu saja buat anak usia 0 sampai 6 bulan. Bukunya harus tidak bisa robek, tidak mudah robek gitu ya. Jadi bukan buku kertas gitu. Dan di buku ini warnanya beragam sekali gitu kan. Terus ada cerminnya. Nah ini anak bayi ini biasanya senang nih sama yang namanya cermin, karena dengan si anak itu bercermin sebenarnya dia lagi mengeksplorasi lingkungannya, dia lagi melihat dirinya sendiri dan menyiapkan dia untuk berinteraksi di lingkungan. Terus di belakangnya, wah beda-beda ya ternyata, ini bisa menstimulasi perabaannya gitu. Karena beda-beda nih ternyata teksturnya ya bunda. Nah jadi untuk usia 0 sampai 6 bulan seperti itu yang bisa dilakukan oleh ayah bunda. Sekarang selanjutnya ayah bunda ya pada usia 6 sampai 12 bulan. Sebenarnya ayah bunda tetap bisa
menggunakan peralatan yang tadi untuk di usia selanjutnya, yaitu di usia 6 sampai 12 bulan. Tapi ayah bunda juga perlu menggarisbawahi pada usia 6 sampai 12 bulan ada perkembangan anak yang semakin berkembang. Sehingga pada usia ini kita juga bisa menambahkan dengan mengenalkan buku bacaan. Buku bacaannya sih memang bukan berupa huruf ya, apalagi kata-kata yang panjang, tapi biasanya dimulai dari mengenalkan gambar-gambar dulu. Itu ada di buku satu yang kecil ini. Ini bisa juga nih sambil digenggam di tangan atau bisa juga dibawa-bawa nih di peralatan bayinya ya, kayak peralatan stroller atau mainannya, karena ini ternyata bisa dibuka dan dekat. Oke, ini di dalamnya apa sih? Oh, ini ada berbagai hewan, bisa dikenalkan. Ini kelinci gitu ya, terus ini ayam, yang ini kucing, meong gitu. Jadi kita bisa menambahkan juga suara-suara hewannya. Lalu ingat ya, yang paling penting di sini bukan anak kenal hurufnya, tapi anak melihat gambar-gambar dan berbagai warna yang ada di buku. Oke ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke usia yang berikutnya, yaitu setelah anak usia 12 sampai 18 bulan. Nah, mulai usia ini sebenarnya anak-anak sudah bisa untuk mengenal bentuk-bentuk juga. Tapi tentu saja bentuk yang sederhana ya, bukan bentuk yang kompleks. Nah, kita lihat di buku yang ini lumayan interaktif loh bukunya, karena ternyata bisa dicopot. Nah, bolanya bisa dicopot. Lalu ada lagi apa ya halaman berikutnya? Oh, ini kayak perahu gitu sih ya, bisa dicopot juga. Nah, nanti semakin dia besar, dia sudah semakin berkembang logika berpikirnya sehingga bisa mencocokkan polanya. Ini taruhnya di mana, Dek? Oh, di sini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oh, ternyata yang ini gimana yang ini? Ah, bisa ya, cocok ya. Oke, kalau yang ini taruh di sini. Selain mengenalkan pola, juga bisa diajarkan lagi-lagi warna, ya. Nah, ini pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya untuk anak usia 12 sampai 18 bulan ini tidak perlu terlalu dijadikan prioritas. Yang penting ayah bunda bercerita aja, bercerita bebas dengan menggunakan imajinasi ayah bunda juga nggak apa-apa kok, karena bahasa sederhana juga akan lebih mudah untuk dipahami oleh anak. Lalu kita beranjak ya ke usia yang berikutnya, yaitu usia 18 bulan ke atas. Nah, 18 bulan ke atas ini sudah ada nih beberapa keterampilan yang memang perlu dilatih oleh anaknya ayah bunda. Keterampilannya biasanya berkaitan dengan bina bantu diri. Nah, siapa yang lagi bingung gimana caranya ngajarin anak toilet training? Ternyata di sini juga ada nih panduannya. Oke. Ini bukunya. Atau gimana caranya menggunakan toilet ya. Wah, ternyata bukunya juga menarik ya bunda. Tapi memang ya untuk buku ini sebaiknya usianya 1 tahun ke atas, karena kalau di bawah 1 tahun riskan juga nanti takutnya sobek gitu ya. Oke, tapi ini bukunya menarik, bisa dibuka, ditutup, bisa dilihat gambarnya bolak-balik gitu. Jangan lupa ajak anak untuk tanya jawab sehingga buku ini tidak membosankan buat anak. Oke, selain toilet, penggunaan toilet atau toilet training gitu yang menjadi isu di perkembangan anak usia 2 tahun ke atas, maka hal yang lain tidak kalah penting yaitu adalah menggunakan baju, berpakaian. Nah, ini juga ada nih berpakaian untuk anak perempuan. Duh, malu ya. Ini ternyata malu nih, harus ada yang ditutupin. Tuh, ternyata kok tutupnya gini nih. Oh, ini bajunya, terus pakai lagi. Oh, seperti itu. Ini untuk anak perempuan, dan yang ini untuk anak laki-laki. Tuh ya. Kita lihat lagi. Oh iya, yang bunda, sebenarnya buku ini selain mengajarkan tadi keterampilan bina bantu diri bagaimana berpakaian, juga mengajarkan anak loh tentang pendidikan seks sejak dini. Terus apa lagi ya yang perlu diajarkan untuk anak usia dewasa? Nah, ini mandi. Biasanya mandi juga sesuatu yang susah, tapi kalau main air mungkin lama ya. Nah, jadi
Gimana caranya buat ngajaknya mandi? Dikenalkan dulu lewat pengetahuan dari buku ini. Oh ternyata mandi itu seru, apa sih gunanya mandi dan sebagainya. Dari buku ini Ayah Bunda bisa memandu anak-anak untuk melakukan aktivitas mandi yang menyenangkan gitu ya. Lalu selain itu di sini juga terdapat berbagai kartu. Ini kartu, kita bisa lihat ya. Ini kartu ini sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai kosakata juga. Jadi stimulasi bahasa juga kita bisa gunakan. Walaupun di sini bahasa Inggris, tapi lagi-lagi ya, kalau memang anaknya Ayah Bunda sejak awal itu memang lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia, maka tidak ada salahnya ini digunakan gambarnya saja, tapi dengan bahasa Indonesia. Misalnya ini apa? Mama, ayah gitu ya, bayi. Nah dengan menyebutkan ini anak melihat gambarnya, terus Ayah Bunda membunyikan kosakatanya, anak pun akan merekam berbagai kosakata baru, di mana ini menstimulasi perkembangan bahasanya yang diperlukan pada saat anak usia dini. Seperti itu. Ayah dan Bunda perlu diingat ya bahwa kecerdasan seorang anak itu tidak dibentuk dalam waktu semalam, tapi butuh proses yang panjang, butuh konsistenan, kesabaran, ketekunan dari Ayah Bunda untuk menstimulasi anak sejak usia bayi hingga dia besar nanti dengan secara rutin. Lalu yang perlu diingat lagi bahwa kecerdasan juga bukan tiba-tiba terjadi pada saat anak usia sekolah, tapi kecerdasan itu sudah dibentuk dari mulai anak usia bayi. Jadi jangan lupa ya untuk menstimulasi anak sejak usia bayi dan ada di dalam kandungan. Baiklah Ayah Bunda, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di Tanya Ahli berikutnya.